Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji PPG tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nuri Setiani dengan NIM 25105454952 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja dengan bidang studi informatika. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Karena apa anak-anak, sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita. Ya, jadi biasakan untuk tiap hari selalu sarapan. Karena kalau sekolah kita juga butuh berpikir, butuh tenaga. Ya, kalau tidak ada sumbernya, maka saat pelajaran nanti akan terasa ngantuk, ya, rasa pengen tidur. Gitu. Hari ini semangat semua? Nah, coba yuk Bu Nuri mau lihat, yuk kita mau tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Suaranya nggak ada, diulang lagi. Tepuk semangat. Oke, semangat. Yuk sebelum belajar, mari kita mulai dengan doa dulu ya. Semoga pelajaran yang akan disampaikan Bu Nuri nanti dengan mudah bisa diterima oleh anak-anak. Oke, yuk untuk ketua kelas boleh pimpin untuk berdoa. Ayolah teman-temanku, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kami hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa mulai. Terima kasih ketua kelas. Oke, teman-teman, yuk coba lihat kanan kirinya. Ada temennya yang enggak hadir? Ada. Nah, coba Bu Nuri sambil absen ya. Agus Agung Nurfurqon? Enggak hadir. Oke. Anastasia Putri? Enggak hadir. Clarista Intanur Latifa? Hadir. Oke. Evo Dwi Setyanugraha? Hadir. Hadir. Indah Dwi Anggraini? Oke. Indra Kurniawan? Kasmita Safaul Usma? Kirana Larasati? Hadir. Miosan Gauril Elvan Kurniawan? Ada. Hadir. Muhammad Rafael Maulana? Hadir. Muhammad Nuril Huda? Gisel Putra Bustana? Hadir. Ini yang hadir, ada yang tahu enggak? Sakit, izin, atau alfa gitu? Sakit. Belum ada kabar ya? Oke ya, semoga kalau yang sakit cepat diberikan kesehatan, dan yang punya keperluan mungkin bisa diberikan kelancaran dan dipermudah untuk menyelesaikan masalahnya. Yuk, mari teman-teman. Sekarang Bu Nuri tanya dulu, sekarang hari apa? Rabu. Hari Rabu, tanggal berapa ini? 17. Ya, pada hari Rabu tanggal 17 September tahun 2005 ini nanti kita akan belajar tentang informatika. Nah, masih ingat pelajaran minggu kemarin ya? Kita sudah menyinggung tentang pelajaran komputer. Sistem komputer. Nah, kemarin ada yang masih ingat nggak? Untuk elemen komputer itu kan ada berapa kemarin? Ada 3. Ya, benar. Apa saja? Software ya, hardware, firmware ya. Seperti dilihat di gambar itu ada
hardware, software, dan firmware. Nah, ketiganya itu saling berkaitan. Misalnya salah satu itu tidak ada, apa yang terjadi ya? Tidak dapat tidak fungsi. Tidak bisa berfungsi atau digunakan. Oke. Nah, sebelum kita mendalami untuk materi ini, Bu Nuri akan sampaikan untuk tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian perangkat keras dari komputer itu sendiri. Perangkat keras tadi untuk bahasa Inggrisnya apa namanya? Hardware. Hardware, pinter. Yang kedua, bisa mengidentifikasikan komponen perangkat keras komputer berdasarkan fungsinya. Nah, nanti kita kenalin tuh fungsi komputer itu apa saja. Nah, terus apa sih ini namanya? Ini digunakan untuk apa sih? Nah, yang lanjut, nanti kita akan belajar mengelompokkan juga perangkat keras itu berdasarkan input, proses, output, dan penyimpanannya. Nah, nanti setelah selesai menerima materi dari Bu Nuri, kita akan bikin kelompok. Nah, kita susun, kita klasifikasikan komponen-komponen di dalam hardware tadi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang komputer? Ada yang bisa memberikan jawaban? Pernah lihat komputer enggak? Nah, kalau kita juga sudah menggunakannya kan? Nah, Rafael mungkin bisa. Apa itu Rafael komputer? Ya mungkin Mas bisa disampaikan, nggak apa-apa. Ini kan kita diskusi, saling. Komponen yang terdiri dari hardware, software, firmware. Dan bahan-bahan. Oke. Fungsi komputer sendiri itu bisa digunakan untuk apa sih? Untuk bekerja, ya. Terus apa lagi? Kegiatan untuk menjalani kegiatan sehari. Untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya? Menyelesaikan tugas. Menyelesaikan tugas, ya. Ada lagi? Mempermudah pekerjaan. Mempermudah, ya. Berkomunikasi. Oke, benar ya. Jadi mau cerita sedikit nih. Komputer itu ibarat manusia itu tubuhnya, nah badannya. Ya, apalagi bicara untuk komputer nanti kita mau bicara tentang yang hardware. Ya, hardware itu adalah perangkat keras. Perangkat keras itu yang bisa dilihat, diamati, dipegang, ya, kayak tubuh kita bisa dilihat, ya, bisa dipegang. Nah, seperti juga dengan komputer. Tadi benar yang disampaikan teman-teman tentang komputer. Komputer itu bisa mempermudah semua pekerjaan kita. Kita bisa berinteraksi, ya. Misalnya karena ini era sudah digital, sudah maju, kita mau bicara dengan keluarga nih yang di luar kota. Ya, kalau dulu kita harus mengirim sebuah surat, ya, harus nunggu beberapa hari. Sekarang tidak perlu, ya. Dalam hitungan detik kita bisa saling komunikasi. Nah, ini sistem komputer. Ada yang mau bisa bantu membaca? Yuk, silakan dibaca. Ya, boleh. Silakan berdiri. Sistem komputer adalah gabungan hardware, software, dan firmware. Bekerjasama secara terintegrasi untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menghasilkan informasi dan data. Terima kasih. Nah, itu adalah arti dari sistem komputer. Ya, tadi kan sistem komputer itu kan ada gabungan dari komponen-komponennya, ya, di mana di antara komponen itu semua saling berkaitan, saling melengkapi. Kalau salah satu komponen tidak ada, berarti komputer itu tidak akan bisa digunakan. Dan cara kerja komputer itu juga sama, dia saling bekerja sama, ya, saling berintegrasi dari input, terus dari proses ke
ke output, lalu ke penyimpanan. Kita tonton video dulu ya. Nih, perangkat keras atau hardware. Nah, kalau lihat di sini, di gambar sini, untuk perangkat-perangkat itu bisa dilihat ya? Ya, bisa dilihat ya. Tadi sudah sampaikan seperti tubuh manusia. Kalau bicara tentang hardware itu adalah perangkat keras yang kita bisa lihat barangnya nih. Kita bisa pegang ya wujudnya. Seperti nanti ada juga teman-teman di sini. Nah, ini adalah contoh-contoh dari hardware. Ya, ada yang ini, ada yang tahu ini? Keyboard. Keyboard. Nah, keyboard kita bisa sentuh enggak? Nah, bisa sentuh. Ya, lanjut. Nah, yang pertama itu adalah piranti input ya atau masukan. Piranti input ini adalah piranti yang memberikan perintah kepada komputer ya. Berarti piranti alat bantu yang memberikan kita mau mengerjakan sesuatu tuh. Ya, misalnya kita mau bikin surat. Nah, kalau bikin surat berarti kita harus apa? Harus mengetik. Ya, mengetik ya. Kalau mengetik berarti kita butuh apa? Keyboard. Ya, butuh keyboard. Itu salah satu contohnya. Perangkat yang termasuk dalam yang dimasukkan ya, ini adalah mouse. Kalau dalam bahasa Indonesia terus mouse digunakan menggunakan dan mengatur kursor di layar komputer secara eksekusi seperti ini. Kemudian contoh yang kedua adalah keyboard. Keyboard atau alat ketik adalah suatu alat yang digunakan untuk karakter di dalam sebuah komputer. Karakter tersebut berupa huruf, angka, dan simbol. Contoh ketiga adalah scanner. Scanner digunakan untuk menjahit dan mengirim data dari kertas grafik, gambar, foto, maupun tulisan menggunakan alat membaca, dan reader. Kemudian ada juga mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang memproses suara yang elektrik. Ini digunakan untuk menghasilkan suara dan komputer. Contoh berikutnya yang tidak tergolong dari aplikasi masukan adalah joystick. Joystick digunakan untuk mengatur permainan atau game video yang menggunakan tulisan tombol. Joystick digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar komputer. Ada juga webcam atau webcam adalah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai kamera video dan mengirimkan data baik gambar dan gerak komputer. Kemudian selanjutnya adalah algoritma. Algoritma adalah teknologi yang menggunakan bahasa umum manusia yang memiliki ciri khas sebagai. Ini juga ada salah satu ya kalau teman-teman nge-game tadi ya. Selanjutnya kita ada apa yang disebut piranti pemproses ini disebut dengan processing device. Nah, ini adalah piranti proses ya, di mana tadi yang input kita sudah memberikan perintah kepada komputer.
perintahnya nanti akan diproses. Ya, dari situ diproses nanti akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Kalau nanti kita bikin surat kan kita harus memerintahkan komputer nih, kita harus bikin teks ya berupa huruf kata-kata. Berarti kita harus mengetik. Nah, nanti dari itu akan diproses sama komputer. Nah, akan menghasilkan sebuah tes yang menjadi kata menjadi kalimat. Nah, ini perangkat luaran ya. Yang pertama input sudah memberikan perintah, perintahnya itu nanti dikelola oleh bagian perangkat keras lunak itu, diproses, setelah diproses nanti itu akan menghasilkan sebuah hasil ya, bisa berupa teks, bisa berupa gambar. Ini contoh-contoh untuk perangkat yang keluaran. Nah, piranti yang keempat adalah piranti penyimpanan ya atau storage device ya. Tadi dari yang pertama input kita sudah memberikan perintah ya, misalnya kita bikin surat, diproses, terus kita bisa menghasilkan hasil ya. Terus dari hasil itu kalau kita mau misalnya mau pakai lagi nih, nah kita bisa simpan ya supaya apa tugas yang sudah kita kerjakan tidak hilang. Nah, nanti akan disimpan di piranti penyimpanan. Ini ada beberapa contohnya.
yang kedua, kemudian yang kedua ada formalis atau SIM. Ini adalah format penyimpanan data secara optik yang dikembangkan bersama oleh Philips and Sony dan dirilis tahun 2012. Selanjutnya ada juga flashlight atau yang dikenal flashlight berfungsi sebagai alat penyimpanan data yang prosedur bisa beroperasi. Flashlight menggunakan gas memori dari Nah, dari video tadi ada yang mau menanggapi? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Nah, kalau ada berarti kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bicara untuk pada intinya. Nah, ini perangkat keras atau hardware ya. Tadi di awal juga sudah disampaikan sama Bu Muri bahwa perangkat keras adalah perangkat pada komputer yang memiliki bentuk fisik ya secara nyata yang bisa diraba atau dilihat. Nah, nanti beda lagi kalau kita bicara tentang software. Ya, kalau software untuk bagian di tubuh manusia itu ibarat roh. Nah, kalau tubuh kita bisa lihat, kalau roh kita bisa lihat enggak? Enggak bisa. Seperti juga kalau komputer di dalam software itu enggak bisa dilihat. Nah, hardware itu berperan sebagai kerangka fisik yang menjalankan komputasi dan memproses data sesuai instruksi dari software. Ya, jadi untuk hardware itu dia bisa beroperasi kalau memang ada perintah. Ya, kalau tidak ada perintah, dia tidak akan bisa beroperasi. Nah, perangkat keras dibagi berdasarkan fungsinya. Ya, ada yang ingat tidak tadi saat penampilan video ada apa saja tadi? Hardware untuk komponennya ada input, output, proses, dan storage atau penyimpanan. Nah, ini contohnya perangkat input atau masukan ya. Contohnya itu keyboard. Ya, bisa digunakan untuk memberikan perintah pada komputer nih. Misalnya kita mau membuat surat tadi, membuat gambar ya. Keyboard nanti bisa memberikan penjelasan. Nah, terus yang kedua itu ada mouse. Nah, ada yang tahu nggak fungsinya mouse itu? Menggerakkan kursor ya, benar, untuk menggerakkan kursor sebagai contoh untuk memberikan perintah. Nih, lihat enggak ada panah yang bergerak-gerak itu? Nah, ini adalah tugasnya kursor ya, untuk memberikan perintah untuk sebuah item. Misalnya kita mau mengetik ya, berarti kita harus pilih untuk bagian yang untuk mengetik kata. Terus ada scanner. Nah, scanner itu adalah juga input ya, misalnya untuk digital kita mengganti piranti misalnya untuk ya scanner, kita bisa men-scanner sesuatu yang ingin dirubah menjadi bentuk digital ya. Jadi misalnya kita mau saya mau bikin gambar, nah terus saya mau tampilkan, nah itu harus scan dulu supaya bisa dimasukkan ke dalam komputer. Nah, nanti dalam komputer itu dia akan diproses, nanti berubah menjadi bentuk yang digital. Selanjutnya itu adalah mikrofon ya. Mikrofon itu sebagai alat bantu untuk mengeluarkan apa? Menghasilkan suara. Nah, ini adalah salah satu perangkat output ya, untuk memberikan atau menampilkan informasi atau data atau gambar. Ya, contohnya ada apa saja di situ? monitor, printer, Speaker. Nah, ini adalah perangkat untuk proses. Nah, contohnya apa di situ? CPU. Ya, CPU ini adalah komponen utama nih di dalam komputer, ya, sebagai otaknya.
ya, karena sebagai pemproses. Kalau data yang sudah dimasukkan, nanti di situ tugasnya CPU nih, yang akan memberikan komputer untuk beroperasi. Nah, yang terakhir adalah untuk perangkat penyimpanan. Nah, ada flash disk dan ada hard disk juga. Itu salah satu contohnya. Ya, fungsinya sama, tetapi untuk kapasitasnya berbeda, ya. Kalau untuk flash disk itu dia hanya sebagai alat untuk pencadangan, misalnya mau transfer nih, ya. Misalnya mau dipindahkan ke perangkat lain, misalnya file, mau bikin apa? Mau nari nih, dia butuh musik. Nah, dia ambil nih di YouTube. Nah, ambilnya dari komputer, download. Terus saat di sekolah, masa komputernya harus dibawa? Bisa enggak? Repot enggak? Nah, repot, makanya harus ditransfer dulu sementara ke flash disk. Nah, dari flash disk itu nanti bisa dibawa ke sekolah, disambungkan ke mungkin pakai HP. Sekarang kan bisa di Bluetooth ya, ada speaker Bluetooth itu. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Nah, siapa nih yang berani jawab? Apakah komputer dapat berfungsi atau digunakan jika salah satu komponen komputer tidak ada? Tidak. Kenapa? Karena bagian-bagian lain, karena komponen-komponen lainnya di dalam komputer itu saling melengkapi. Ya, saling melengkapi, saling terintegrasi. Oke. Jadi komputer salah satu misalnya itu tidak ada, dia tidak akan bisa berfungsi. Nah, yuk kita lebih mengenal tentang hardware lagi dengan bikin tugas kelompok ya. Nah, ini kan hanya ada beberapa anak, jadi nanti kita kelompoknya kelompok kecil ya, satu kelompok 2 orang anak aja. Nanti untuk tugasnya kita bikin klarifikasi ya, mengklarifikasikan dari gambar-gambar bagian-bagian hardware ini kan ada input, output, proses penyimpanan. Nanti teman-teman tinggal memasukkannya ke dalam tabel. Oh, ini misalnya tabel bagian input, berarti aku harus tempelkan di sini. Dan nanti juga dijelaskan ini fungsinya sebagai apa. Paham ya? Ini kelompok 1, 2, 3, dan ada yang bawa gunting? Ada ya. Nanti kalau butuh lem bisa ke depan. Oh iya. Guntingnya boleh ambil di depan. Silakan sama lemnya. Apa ya? Ini gantian. Ya. Input itu tadi itu kalau nggak salah ya ada monitornya. Input itu yang mau dimasukkan, memberikan perintah. Oh. Yang kelompok 1 nanti untuk mencari yang input ya. Kelompok 1 input, kelompok 2 nanti outputnya. Yang kelompok 3 nanti proses. Kelompok 4 yang penyimpanan.
Yang penting yang ikut saja kan? Iya, yang ikut saja ditempel terus diberi nama ya. Misalnya ini gambar apa? Namanya apa? Terus dia berfungsi sebagai apa? Bisa? Bisa. Kulitnya tidak apa di sini. Di sini bawahnya nggak apa-apa. Ya, itu scanner. Yang ini kotak. Ini. Kita bikin ini. Kotak kayu.
Kesulitan deh. Ya. Nanti untuk potongan kertas yang sisa nanti dibuang di tempat sampah ya. Tetap jaga untuk kebersihannya. Sudah selesai?
Ada yang belum? Sudah selesai semua? Oke, yuk. Kalau sudah, berarti nanti silakan mempresentasikan untuk hasilnya ya. Siapa yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Oke, kita maju ke depan. Ya, gambarnya ditujukan ke teman-teman. Ya. Gimana? Ya, terus dibacakan aja. Biar temennya nanti, teman-teman sambil koreksi ya. Tentang angka input. Ini angka input yang pertama yaitu ada mouse. Mouse adalah alat untuk menggunakan kursor dan memasukkan perintah. Dan di sini juga ada keyboard, yaitu perangkat keras input komputer yang terdiri dari tombol untuk memasukkan teks, angka, simbol, dan perintah ke dalam sistem. Dan di sini ketiga ada scanner, alat yang mengubah dokumen fisik, foto, atau objek lain menjadi alat digital yang dapat disimpan dan dibagikan melalui komputer. Sekian dari saya, teman-teman. Ada tanggapan? Sebentar. Ada mau nambahi? Ada enggak? Apa ada tadi salah satu dari yang disebutkan masih ada yang kurang? Oke, sudah? Benar ya? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Lanjut untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mendapatkan tugas mengerjakan perangkat output. Perangkat output itu ada 4. Biasanya yaitu speaker, printer, monitor, dan scanner. Nah, speaker itu apa sih? Speaker adalah alat untuk mengubah data audio menjadi suara yang dapat didengar oleh audio. Seperti kita menggunakan komputer, pasti kita akan mendengarkan suara-suara yang keluar dari speaker. Nah, ketika kita menonton video. Ada printer. Printer adalah untuk menghasilkan data digital dari komputer seperti teks atau gambar menjadi salinan fisik. Lalu yang ketiga ada monitor. Monitor adalah alat untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks, gambar, dan video yang diproses oleh komputer. Kemudian ada scanner. Scanner adalah alat yang mengubah dokumen fisik, foto, atau objek lain menjadi data digital yang dapat disimpan dan dibagikan melalui komputer. Nah, selanjutnya ada tugas-tugas yang saya kerjakan. Ini adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat keras input komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk memasukkan teks, angka, simbol, dan perintah ke dalam sistem. Lalu yang kedua, dan mouse. Mouse adalah alat untuk menggerakkan kursor dan memasukkan sebuah perintah. Dan monitor, alat untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks. Oh, sini sebentar Mas Ivo. Tadi kelompok 2 tugasnya untuk yang mengklarifikasi yang bagian komponen
output ya, berarti output saja ya, karena tadi untuk yang kelompok 1 sudah membahas untuk yang input ya. Oke. Tadi dari outputnya ada apa saja contohnya di situ? Speaker, Ada speaker, printer, monitor, dan scanner. Oke, dari kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Oke, sudah bagus? Oke, yuk beri tepuk tangan buat kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota. Dan saya Muhammad Afal Maulana. Kami kelompok 3 diberi tugas untuk mengklasifikasi nama perangkat dari komponen proses. Dari yang telah kami pahami yang sudah dijelaskan oleh Ibu Nuri, menurut kami nama perangkat dari komponen proses yaitu CPU. CPU bisa dibilang sebagai otak komputer karena CPU yang memberikan perintah-perintah pada untuk cara kerja komputer. CPU berfungsi sebagai komponen vital dalam komponen yang bertindak sebagai otak komputer, mengambil, mendekade, dan menjalankan industri dari perangkat lunak, melakukan operasi matematika dan logika. Setelah yang kami jelaskan, menurut kalian apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, sudah bagus? Oke, yuk kita beri. Jika tidak ada, maka saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kurang dalam Penyampaian. presentasi kami. Dan dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya ditunjukkan ke temannya. Ya. Penyimpanan, storage device. Saya mau ditanyakan, kalau dari kelompok 4 tadi kan di situ untuk penyimpanannya ada 2 ya, hard disk, ada flash disk ya. Ada yang itu enggak selain dari penyimpanan data, selain flash disk, hard disk ada lagi enggak? Ada. Seperti compact disk ya, seperti CD itu ya. Kalau kita mau menyimpan data itu bisa pakai compact disk-nya. Ada lagi? Nah, itu ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4, bisa ditutup untuk presentasinya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat kelompok 4. Oke, sudah paham sampai di sini? Sudah ya, pengelompokannya sudah nggak bingung lagi ya. Yuk, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum masuk ke LKPD yang kedua, silakan yang mau minum, yang haus boleh minum dulu. Yang nggak minum boleh diminum ya. Untuk tugas kelompoknya boleh dikumpulkan di depan. Terus alatnya juga bisa dikumpulkan kembali. Kasih. Sudah minum semua? Ya, yuk sekarang kita mau ngerjain LKPD-nya yang kedua. Ini tugas individu ya, nanti dikerjakan sendiri. Nanti misalnya masih bingung, bisa dibuka buku informatikanya ya, dibaca. Nanti yang masih bingung boleh tanya sama Bu Nuri.
5. Apa yang kamu pahami tentang komputer? Jelaskan dengan kalimat tersebut. Yang mampu sesuai dengan kesingkat Bagaimana jika salah satu elemen komputer kita komputer tidak tidak dapat digunakan sekali karena elemen terhubung dan saling dalam
Sudah? Oke, kalau sudah, yuk kita saling tuker sama sebelahnya, nanti kita cocokkan, ya. Nah, kita diskusi bareng, yuk. Kita kerjakan dulu untuk yang nomor 1. Yuk, nomor 1 ada yang mau menjawab? Ayo, Evo, yuk. Baca, terus nanti jawab. Yang lain menyimak ya. Perangkat berhasil otak proses yang pertama adalah Benar teman-teman? CPU ya benar. CPU itu adalah pengendali untuk pengoperasian utama dari komputer. Kalau tadi harddisk itu komponennya sebagai apa? Penyimpanan. Harddisk penyimpanan juga. Kalau monitor output ya, dia bisa menghasilkan gambar. Ada yang salah? Ada yang jawab lain? Oke, yuk nomor 2. Oke, silakan. C, keyboard. Benar apa salah? Benar, oke. Nomor 3. Siapa dulu? Oke, silakan. memasukkan data atau perangkat output yang menampilkan gambar atau visualisasi
Rumusan kita adalah B. Monitor. B. Benar apa salah? Oke, benar. Wah, udah pada paham ya? 4. Ya, oke, Rafael. Berikut yang merupakan perangkat penyimpanan atau storage device adalah B. Hard disk. B. Hard disk. Benar apa salah? Benar. Nomor 5, silakan. Yuk, dibaca. Apa? Nomor 5, manakah yang bukan termasuk perangkat input? Nah, tadi jawabannya adalah scanner. Salah apa benar? Salah, ya. Yang bukan. Nah, yang benar? Ada yang tahu? Monitor, ya. Scanner itu input karena dia bisa mengubah tadi ya data menjadi bentuk digital ya, nantinya akan bisa dipindahkan ke perangkat yang lain. Oke, nomor 6. Ya. C, hard disk. C, hard disk. Benar apa salah? Benar, oke. Kalau hardware itu apa? Perangkat keras. Kalau software? Perangkat lunak. Kalau brandware? Brandware tadi apa? Lupa. Nah, apa itu brandware? Siapa? Pemakai. Pintar. Brandware itu adalah pemakai atau pengguna dari komputer itu sendiri. Bisa enggak kalau salah satu elemen ini enggak ada? Enggak bisa jalan. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, oke. Contoh perangkat keras komputer input device berikut ini kecuali D. Jawabannya memori. Benar apa salah? Benar. Oke. Lanjut. Delapan. Berikut ini yang termasuk perangkat output adalah C. C. Monitor. Benar apa salah? Ya, oke. Benar. Yuk nomor 9. Siapa lagi yang mau baca? 9. Ya. Berdasarkan fungsinya, printer termasuk ke dalam kelompok perangkat keras. C. Proses. Printer. Printer dia termasuk apa? Output. Ya. Oke. Nomor 10. Perangkat yang berfungsi sebagai otak komputer adalah D. D. CPU. Benar apa salah? Benar. Oke ya. Sudah paham ya sampai sini ya? Oke. Yuk. Sekarang untuk tugasnya boleh dikumpulkan. Oke, teman-teman. Untuk pelajaran hari ini, ada yang mau disampaikan atau mungkin kurang jelas, kurang dipahami? Ada tidak? Sudah paham semuanya? Sudah jelas ya? Ya, oke. Terima kasih kalau sudah paham. Yuk, di sini kita mau review kembali ya.
mau mereview untuk pembelajaran hari ini, untuk merefleksikan apa yang sudah kita kerjakan di hari ini. Nah, untuk kegiatan hari ini apakah teman-teman senang? Senang, oke. Terus ada masukan nggak atau ada kendala? Misalnya Bu Nuri dalam penyampaian materi terlalu cepat atau apa? Ada ini Bu, aku masih bingung tentang yang ini. Ada tidak? Yang dirasakan dari pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan, bahagia. Ada lagi? Dapat banyak ilmu. Menambah wawasan, menimba ilmu. Oke. Terus itu ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman ya. Sekarang dari Bu Nuri itu juga ya teman-teman, hari ini sudah hebat, kerjasamanya juga sudah kompak ya, sudah bisa maju ke depan, berani memprestasikan ya. Salah benar itu belakang ya, yang penting ada kemauan kita terus belajar, yang penting kita mau berubah ya, yang jelek-jelek udah ditinggalkan saja ya, yang penting teman-teman itu kan masanya masih panjang ya, harus perlu berlatih, nggak usah perlu takut, belajar itu tidak ada kata takut, yang penting kita harus berani. Oke, sudah dipahami semua materinya? Sudah. Terus di sini Bu Nuri mau menanggapi ya, mau juga minta masukan dari teman-teman untuk pertemuan minggu ke depan. Nanti kan kita mau membahas tentang pembelajaran tentang perangkat yang lunak ya, perangkat software ya. Nanti sebelum belajar software di rumah bisa baca-baca dulu tuh bukunya informatika, terus bisa searching juga ya di YouTube atau di Google, itu bisa cari. Nanti biar kita sama-sama diskusi apa yang sudah dipelajari. Oke. Sebelum Ibu tutup, dari hasil pelajaran hari ini ada yang mau menyimpulkan? Yuk, mungkin Rafael sini boleh maju ke depan, Rafael. Iya. Jadi yang dapat saya simpulkan tentang pembelajaran hari ini adalah kita dapat memahami tentang pengertian komputer, elemen-elemen komputer, dan mengklasifikasikan nama-nama perangkat berdasarkan komponen-komponen. Terus untuk fungsinya sudah paham ya, untuk nama-namanya juga sudah paham. Ada lagi nggak yang mau ditambahkan dari teman-teman? Ada? Oke, terima kasih Mas Rafael. Boleh duduk lagi. Nah, oke teman-teman, sebelum Bu Nuri tutup, terima kasih untuk hari ini ya, tetap semangat belajar. Tepuk semangat. Semangat. Oke, yuk. Ini Bu Nuri sudah selesai. Ini Bu Nuri matikan dulu. Yang mau minum boleh minum dulu. Sambil apa? Yang masih ada yang kotor boleh dibuang tempat sampah dulu. Itu sisa-sisa kertasnya ya. Buat buang tempat sampah dulu nggak apa-apa Mbak. Ya silakan kalau mau dibuang ke tempat sampah.
Nah, kelasnya sudah bersih. Yuk teman-teman, kita tutup pelajaran hari ini. Kita sebelum berdoa, Bu Nuri mau memberikan refleksi dulu ya, teman-teman ya. Teman-teman itu usianya masih muda ya. Dalam belajar, teman-teman tidak perlu takut ya, seperti saat kita belajar pada hari ini. Ya, kalau misalnya teman-teman ada kurang paham materi, ya teman-teman bisa tanyakan sama gurunya atau sama teman. Ya, ada sesuatu itu boleh dibicarakan atau dibahas bersama. Ya, jangan tanya pada orang yang salah. Ya, karena nanti untuk kita berteman dengan teman yang salah nanti akan merugikan diri sendiri. Ya, oke, yuk teman-teman, Bu Nuri minta ketua kelas supaya mimpin berdoa hari ini. Kita tutup ya dengan baik. Sebelum kita akhiri doa hari ini, amat baiknya kita doa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Mas Rafael, untuk teman-teman. Bu Nuri sehat selalu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang teman-teman. Yuk, boleh berdiri, boleh keluar. Pas dulu ya. Oh. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.